Kita akan belajar tentang hal yang tidak asing lagi kalau kita akrab dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini diberi judul Alkitab, Firman Allah tanpa salah. Haleluya. Klik. Kita akan baca beberapa ayat diambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita yang disebut orang benar, karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Bahkan setiap langkah kita pun Dia yang tetapkan. Amin. Haleluya. Klik. Karena itu mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Jelas tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Nanti Anda bisa membacanya di rumah. Dan saya percaya ini juga ayat yang Anda sudah sangat kenal. Di sana ditegaskan bahwa segala tulisan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab adalah hasil dari hembusan nafas Allah. Ini adalah bahasa aslinya yang artinya nafas Allah. Theopneustos. Bacanya pun susah. Haleluya. Alkitab tidak lahir dari pemikiran manusia, itu pada dasarnya, tetapi bersumber dari pengilhaman Allah. Karena itu, klik. Karena ini berasal dari Tuhan sendiri, inspirasi daripada Roh Kudus, pengilhaman daripada Allah yang adalah firman itu sendiri, maka Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Dan tentunya ketidaksalahan Alkitab ini sudah terbukti di sepanjang zaman, di sepanjang waktu di mana Anda dan saya hidup, dan juga di dalam kita mempelajari sejarah perjalanan dunia. Bukti historis yang selaras dengan sejarah dunia, penggenapan nubuat yang akurat, kesatuan pesan Alkitab tentang keselamatan di dalam Kristus. Tahukah Anda bahwa Alkitab Anda yang ada di tangan Anda, yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan dari waktu ke waktu, ditulis oleh lebih dari 40 penulis. Dari orang terpelajar, orang yang profesinya sebagai gembala, mereka yang adalah raja-raja, bahkan ditulis juga oleh orang awam. Jadi Tuhan memakai manusia dari berbagai latar belakang untuk menulis Alkitab ini. Dan tulisan yang ada di tangan Anda itu mencakup jangka waktu kurang lebih 1.500 tahun. Lebih dari 40 penulis, mencakup kurang lebih 1.500 tahun. Tetapi yang luar biasa adalah konsistensi daripada firman Tuhan. Konsistensi daripada Alkitab itu mendeklarasikan satu-satunya Allah yang benar. Itu konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Mendeklarasikan satu-satunya jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang memulainya, rasanya tidak mungkin hal ini bisa terjadi.
Karena itu firman Tuhan tentunya banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang percaya. Kita akan belajar 3 hal saja yang merupakan manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Klik. Yang pertama, firman Tuhan menjamin kebahagiaan. Berapa banyak di sini yang kepingin hidupnya bahagia? Haleluya. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Kristus. Kebahagiaan sejati akan terjadi di dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari hidup kita kalau kita hidup sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Haleluya. Kita dikatakan dalam kondisi diberkati kalau kita patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Karena dialah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Dia yang tahu apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Bahagia karena apa? Karena pergaulan yang baik. Pergaulan yang intim dengan Tuhan pencipta kita. Pergaulan yang baik dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Satu pergaulan yang membangun. Pergaulan yang positif. Karena itu kita disebut sebagai orang yang bahagia. Kalau kita hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Klik. Kenapa kita bisa bahagia? Karena kita bahagia dengan tidak menuruti nilai-nilai hidup orang fasik, orang berdosa, para pencemooh. Tadi dikatakan ada tahapannya kalau Anda perhatikan. Kita tidak berjalan. Itu tingkat yang pertama. Kita berjalan melewati, kadang kita dengar nasihat, kita dengar opini, kita dengar filosofi dunia. Pilihannya kita bisa jalan melewatinya atau kita bisa berdiri. Berdiri itu artinya kita sudah mulai memperhatikan. Oh, benar juga ya yang dikatakan orang dunia ini. Benar juga ya filosofi orang yang tidak percaya ini. Anda mulai berdiri. Yang lebih parah lagi adalah tingkatan yang ketiga. Anda duduk dan mulai berdiskusi, berargumen. Argumen apa lagi? Kalau kita hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada lagi yang perlu didebatkan. Tuhan pasti membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Kita bahagia karena kita punya kewaspadaan untuk tidak berjalan, tidak berdiri, apalagi duduk di tengah pergaulan yang salah. Melainkan kesukaan kita adalah kepada Taurat Tuhan. Taurat berbicara bukan hanya firman Tuhan yang tertulis, tetapi Taurat Tuhan di sini artinya kebenaran, firman Tuhan, perintah, bahkan karakternya Tuhan itu sendiri tercakup di dalam kata Taurat Tuhan. Kita aktif merenungkannya, maka hal itu akan membawa kepada kehidupan yang berbahagia. Dan firman Tuhan, kalau kita terus camkan, kita ikuti, kita patuhi, maka firman Tuhan itu akan membawa kita kepada hidup yang berbahagia karena kita mengambil keputusan dan pilihan yang benar. Kenapa saya tulis di sana Imamat 11 ayat 1 sampai yang ke-8 di dalam pasal itu, kalau Anda nanti buka di rumah, itu berbicara tentang binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Ini punya makna rohani yang sangat mendalam bagi kita orang percaya. Dikatakan di sana binatang yang tidak haram, yang boleh dimakan adalah binatang yang memamah biak, 1, dan berkuku belah, 2. Jadi harus memenuhi 2 kriteria ini. Kehidupan kita sebagai orang benar juga harus memenuhi 2 kriteria ini. Kita adalah makhluk yang memamah biak, berbicara tentang suka merenungkan firman Tuhan.
Menjadikan firman Tuhan bagian dari gaya hidup kita. Selalu berpedoman kepada apa yang firman Tuhan katakan sebelum kita membuat keputusan yang besar. Kita makhluk memamah biak. Bukan hanya memamah biak, tetapi orang percaya juga berkuku belah. Artinya menjalani satu kehidupan yang terpisah dengan dunia. Gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada belahannya, ada pemisahannya. Terlihat berbeda. Agak lucu kalau orang benar hidupnya sama dengan orang dunia. Karena itu kita harus menjadi umat yang berbeda. Bagaimana caranya? Taat dan tunduk kepada Alkitab. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka kita menjalani satu kehidupan yang berbahagia. Saya kasih satu alasan lagi kenapa kita berbahagia ketika kita merenungkan firman Tuhan. Klik di bagian berikutnya, ada satu ayat di dalam Lukas 7 ayat 24 sampai 28. Sebenarnya ini dimulai kisahnya dari ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis, yang pada saat firman ini disampaikan, Yohanes Pembaptis posisinya ada di dalam penjara. Dan dia bukan di penjara 1-2 hari, bukan di penjara 1-2 minggu, bukan di penjara 1-2 bulan, melainkan Yohanes Pembaptis minimal menurut catatan sejarah di penjara lebih dari 1 tahun oleh Raja Herodes, karena menyinggung perasaan Raja Herodes terkait pernikahannya. Di sini dikatakan setelah suruhan Yohanes itu pergi. Jadi Yohanes mengutus beberapa muridnya untuk datang menghampiri Yesus, untuk tanya sama Yesus, "Yesus, apakah engkau yang kami tunggu-tunggu, atau adakah sosok lain, figur lain yang harus kami nantikan?" Yesus tidak menjawab mereka secara langsung. Yesus tetap melakukan tanda heran mujizat. Lihatlah, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, kepada yang miskin diberitakan kabar yang baik. Itulah jawaban Yesus atas pertanyaan utusan Yohanes. Dan setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus bergosip kepada orang banyak. Ya kan? Ini gosip, Yesus bergosip. Ya, jadi kita lihat sekarang, kalau Anda suka bergosip, mari kita belajar cara bergosipnya Yesus. Karena kan kita mau seperti Yesus kan? Dan kata gosip ini selama ini negatif sekali. Tetapi rupanya Yesus pun bergosip. Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis tanpa pernah didengar oleh Yohanes. Utusannya pun tidak pernah dengar. Yohanes dibicarakan oleh Yesus, digosipkan oleh Yesus tanpa dia ketahui. Tapi kita lihat apa yang digosipkan oleh Yesus. Karena ini berkaitan dengan apa yang Yesus gosipkan tentang Anda dan saya. Tanpa kita tahu apa yang Yesus katakan tentang kita. Makanya judul di atas bukan hanya tentang Yohanes. Ayat ini berbicara tentang Yohanes, tetapi kita sebagai orang percaya pun punya privilege yang sama, punya hak istimewa yang sama. Kita digosipkan oleh Yesus kepada orang-orang tanpa sepengetahuan kita. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saya ketika mengerti ayat ini, mengerti tentang apa yang Tuhan katakan tentang saya,
Oh, hidup saya bahagia sekali. Dan saya mau sharing kebahagiaan saya dengan Anda. Apa maksudnya di sini? Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa Yohanes tidak pernah mendengar pujian Yesus ini. Yang kedua, tahukah Anda ketika Yesus bergosip tentang Yohanes, Yohanes dalam keadaan meragukan Tuhan. Dia dalam keadaan kecewa dengan keadaan hidupnya. Dia mulai bertanya-tanya, Yesus, apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan? Atau kami harus menunggu yang lain? Karena hidupku tidak sesuai dengan apa yang kau janjikan. Hidupku tidak sesuai dengan apa yang aku doakan. Aku melayani engkau, tapi lihat keadaan hidupku. Aku depresi, aku stres, aku tertekan. Tidak ada titik terang dalam masalah yang aku hadapi. Yohanes dalam keadaan kecewa kepada Tuhan. Seringkali kita dinasehati, jangan kecewa kepada Tuhan. Nanti Tuhan jadi murka terhadap engkau. Mohon maaf, ayat ini menyangkal hal-hal yang tidak benar itu. Rupanya dalam keadaan kita kecewa pun kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap berkata-kata hal yang baik tentang kita. Haleluya! Bukankah sepatutnya kita berbahagia mendengar dan menyembah Tuhan yang seperti ini? Tahukah Anda ketika Anda marah kepada Tuhan pun, Dia tetap membanggakan Anda. Dia tetap berkata-kata yang positif tentang Anda. Oh, dia anak kesayanganku. Dia kekasih jiwaku. Dia umat yang aku tebus dengan darahku sendiri. Haleluya! Tuhan tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun juga. Dia bisa mengerti. Dia bukan Tuhan yang seperti manusia mudah tersinggung ketika kita kecewa terhadap seseorang. Orang itu bisa tersinggung. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus punya jiwa yang luas, besar. Haleluya! Air yang banyak tidak dapat memadamkan cintanya Tuhan terhadap Anda dan saya. Sungai-sungai yang alirannya deras pun tidak dapat menghanyutkan kasihnya Tuhan terhadap Anda dan saya. Ada ayatnya, Kidung Agung 8 ayat 7. Haleluya! Cintanya kuat seperti maut. Bayangkan sampai maut dia kalahkan demi mengekspresikan cintanya kepada Anda dan saya. Kurang apa lagi, saudara? Anda bahagia nggak dengar firman ini? Untuk itulah Alkitab ditulis bagi Anda dan saya. Menjamin kebahagiaan kita. Haleluya! Saya sih senang banget dengar ini, saudara. Mengerti ayat ini, saya senang banget. Berapa banyak seringkali kita bertanya-tanya tentang kemahakuasaannya Tuhan. Tuhan, kalau memang kau baik, kenapa keadaanku seperti ini? Dalam keadaan Anda berkeluh kesah pun, Tuhan tetap mengasihi Anda. Bukan berarti terus kita dengan bebas, dengan sembrono, kita terus berkeluh kesah. Hal itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tuhan mah nggak ada ruginya. Yang rugi kita sendiri kalau kita terus bersungut-sungut. Kita berkeluh kesah, akhirnya kesehatan kita pun terganggu. Yang pasti dari ayat ini kita belajar, Yesus tidak pernah menilai orang percaya secara negatif. Never. Haleluya. Dalam keadaan apapun kehidupan kita. Klik. Yang pertama tadi, Alkitab menjamin kebahagiaan. Yang kedua, Alkitab menjamin produktivitas. Berapa banyak di sini kepengen kehidupan yang produktif?
Oh, tidak semuanya rupanya ya. Ada yang kepengen aku cuman mau males-malesan Aku cuman mau hidup santai-santai Tuhan mau Anda dan saya menjadi umat yang produktif. Haleluya. Sampai umur yang Tuhan kasih. Anda lihat siapa itu? Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. 95 tahun. Seperti orang masih usia 50-60 tahun. Saya kalau pergi ke dokter, check up, selalu dokternya bilang, contohi Mahathir Mohamad, katanya. Tetap produktif sampai di masa tuanya. Haleluya. Mencintai dan menggumuli Alkitab akan membuat hidup kita menjadi produktif, penuh dengan keberhasilan. Klik, apa sih tanda-tanda orang yang produktif? Yang pertama, dia ada sumber penghidupan. Karena dia ditanam di tepi aliran air. Tidak layu daunnya, berbicara tentang kesegaran, kesehatan. Mana lebih sehat? Orang yang aktif, orang yang malas-malasan atau mager? Sudah pasti orang yang aktif pasti lebih segar, lebih bugar, lebih bersemangat. Haleluya. Saya harus menyemangati diri saya sendiri nih, saudara. Belum ada libur dari minggu pertama bulan Februari. Sabtu Minggu kerja terus. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Supaya apa? Menghasilkan buah pada musimnya. Haleluya. Alkitab adalah petunjuk hidup yang menuntun kita untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip kebenaran yang berujung keberhasilan. Apa sih yang dimaksud ditanam di tepi aliran sungai? Kalau kita merujuk dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ada ayat yang mirip dengan Mazmur pasal yang pertama. Di sana ada juga pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbicara tentang orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita menjadi umat yang produktif? Klik. Kalau kita punya perspektif yang benar tentang bekerja. Rupanya bekerja itu sama dengan ibadah. Ini hanya satu dari sekian banyak ayat yang memakai kata Ibrani yang sama untuk bekerja dan beribadah. Dalam Kejadian 2 ayat 15, ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau dibilang bekerja itu kutuk, baca lagi teologi Anda. Baca lagi Alkitab Anda. Tuhan tidak pernah mengutuk pekerjaan. Kalau Anda masih harus bekerja sampai hari ini, bukan berarti Anda hidup di bawah kutuk. Karena Adam pun harus bekerja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Untuk bekerja. Haleluya. Kalau Anda membuka dalam Keluaran 3 ayat 12, ini adalah interaksinya Musa dengan Tuhan. Dan nantinya akan menjadi interaksinya Musa dengan Fir'aun. Ketika Tuhan meminta Fir'aun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kata mengusahakan atau bekerja dan kata beribadah dalam dua ayat ini memakai satu kata Ibrani yang sama, yaitu abad.
Yang artinya mengelola, menyembah. Jadi ketika Anda mengelola pekerjaan Anda sedang menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan pernah remehkan pekerjaan Anda, profesi Anda, bisnis Anda, apapun itu. Tahukah Anda bahwa dari sekian banyak tokoh di Alkitab, 75% daripada mereka bekerja di dunia sekuler. Hanya 25% yang bekerja full time di rumah Tuhan. Yang lainnya bekerja di marketplace. Mereka punya usaha, mereka bekerja dan harus melewati tantangan, cobaan di dunia sekuler. Anda lihat Daniel bekerja di dunia sekuler. Dia melayani raja yang penyembah berhala. Dia dijegal dan disikut oleh rekan kerjanya supaya tidak mendapatkan promosi. Dia hidup di dunia seperti Anda dan saya bekerja di dunia sekuler. Dan kalau kita orang percaya memandang pekerjaan kita sebagai ibadah, pasti semangatnya berbeda. Haleluya! Pasti lebih loyal, lebih disiplin, lebih beretika, lebih jujur, lebih bijak. Amin. Haleluya. Abraham, dia bukan full time di gereja. Saya tidak meremehkan full time ya. Semua ada bagiannya, itu maksud saya. Yusuf bekerja di dunia sekuler. Tadi saya bilang Daniel. Matius bekerja di dunia sekuler. Lydia, Kisah Para Rasul, punya bisnis di dunia sekuler. Paulus, penulis 2/3 Perjanjian Baru, pun punya bisnis sekuler. Bahkan Yesus 30 tahun dia melayani di dunia sekuler, bekerja di dunia sekuler. Baru dia masuk 3,5 tahun terakhir dalam pelayanan sepenuh waktu. Jadi kalau Anda bekerja di dunia sekuler, jangan merasa bahwa Anda kurang dari orang-orang yang full time melayani Tuhan. Karena Anda pun justru Anda punya kesempatan yang jauh lebih besar melayani Tuhan di dunia sekuler. Karena jangkauan Anda jauh lebih luas dibandingkan mereka yang full time. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Hiduplah sebagai kesaksian yang baik bagi kemuliaan Kristus. Klik yang ketiga dan yang terakhir, Alkitab menjamin pengenalan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang terlebih dahulu mengenal kita. Sebelum dunia dijadikan, dalam kekekalan kita sudah ada di dalam rancangannya. Klik. Sementara orang fasik tidak dikenal, tetapi mereka mau mengenal Tuhan, kita orang benar dituntun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk membangun pengenalan yang makin erat dengan Dia. Komitmen kita kepada kitab suci akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam kepadanya. Sehingga hidup kita pun semakin selaras dengan kehendaknya. Saya akan tutup khotbah saya dengan pembelajaran dari apa yang terjadi ketika firman Tuhan diabaikan, kebenaran Tuhan dilalaikan, bahkan ditinggalkan. Kita tahu bahwa kerajaan Romawi adalah kerajaan yang sangat kuat, sangat kokoh, banyak sekali penemuannya. Sampai hari ini pun beberapa ruas jalan di Eropa
adalah hasil karya daripada kerajaan Romawi yang sangat handal di dalam membangun infrastruktur. Luar biasa. Tapi pada akhirnya kita tahu kerajaan Romawi mulai luntur dan runtuh. Sekalipun belum habis lenyap. Karena pada masa menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, kerajaan Romawi akan bangkit kembali. Tapi kita tahu pengaruhnya sudah minim. Pengaruhnya sudah jauh dibandingkan dulu. Di zaman perjanjian lama, di zaman awal perjanjian baru ketika Yesus mulai melayani. Kenapa kerajaan yang begitu kokoh, begitu kuat, begitu luar biasa bisa runtuh? Kita lihat ya, ada 5 faktor yang merupakan faktor keruntuhan kerajaan Romawi. Dan kalau Anda lihat semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Klik. Yang pertama, dimulai dengan peningkatan jumlah perceraian dan lunturnya nilai kekeluargaan. Keluarga sudah nggak penting lagi. Keutuhan rumah tangga bukan hal yang prioritas lagi. Dimulai dari keluarga, unit masyarakat yang terkecil. Berpengaruh kepada kota, berpengaruh kepada negara, dan akhirnya berpengaruh kepada masyarakat luas. Yang kedua, peningkatan pajak. Apa hubungannya? Peningkatan pajak ini rupanya menuntun kepada budaya malas bekerja. Karena ketika pemerintah mulai menaikkan pajak lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, maka lebih banyak hal yang sifatnya gratis. Masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis. Kalau kita bisa mendapatkan segala sesuatu secara gratis, saya mau tanya Anda yang di sini, kira-kira Anda mau kerja nggak? Ngapain kerja? Aku nggak kerja pun bisa hidup kok. Makan gratis. Berobat gratis. Jadi jangan senang ketika semakin banyak hal menjadi gratis di muka bumi ini. Itu salah satu tanda Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Pengangkatan gereja tidak lama lagi. Mentalitas masyarakat dilatih menjadi mentalitas gratisan. Akhirnya tidak ada yang mau lagi membayar harga, berkorban. Budaya bekerja semakin luntur. Bahkan dipandang sebagai sesuatu yang tidak wajib lagi. Maka lama-kelamaan hancurlah bangsa dan negara itu. Karena itu terus doakan pemerintah kita supaya tidak menuju kepada hal-hal kekelaman. Yang ketiga, prioritas kepada kesenangan dunia. Yang pada akhirnya menuntun kepada pembusukan iman. Fokus hidupnya adalah kenyamanan, materialistis. Semuanya diperhitungkan secara materi. Kita hidup pada zaman di mana, ini saya dengar khotbah salah satu pendeta, menarik juga sih dia bilang. Saat ini kita hidup di zaman di mana orang dengan bangga mengakui bahwa dia sakit. Dari mana tahu? Mau kemana? Healing. Sakit apa? Sakit jiwa. Dan orang dengan bangga, dia posting di medsos, healing, waktunya healing. Haleluya. Anda yang gak ketawa ini mungkin tersinggung. Atau yang tertawa yang tersinggung. Puji Tuhan kalau Anda tersinggung bisa ketawa.
Saya suka spiritnya itu, saudara. Aku perlu healing. Sakit apa? Bangga banget ngomongnya. Baru kerja sebulan, healing. Aku perlu healing. Baru lembur 1 minggu, healing. Kelihatannya keren, tapi kalau Anda mendalaminya, masyarakat kita ini sudah jadi aneh. Apa-apa healing. Kalau begitu kapan saya healing ya? Pergi keluar kota pun bukan healing, kerja, saudara. Haleluya. Hati-hati, saudara, ketika prioritas hidup kita adalah pada kesenangan duniawi. Maka secara lama-kelamaan, nomor 4 akan terjadi. Degradasi rohani, degradasi moral. Karena imannya sudah busuk. Iman sudah nggak penting lagi. Kerohanian adalah hal yang ditertawakan orang. Anda ke gereja menjadi bahan ejekan orang. Lu minggu masih ke gereja. Kesenangan dunia yang berlebihan akan menuntun pada degradasi rohani dan akhirnya moral. Dan semua ini puncaknya ada pada nomor 5, peningkatan jumlah tindak kekerasan dan kehancuran sistem keadilan, yang pada akhirnya menuntun pada perpecahan di masyarakat. Romawi bukan kalah dari faktor eksternal. Romawi hancur dari dalamnya sendiri. Hukuman tidak setimpal dengan perbuatan. Ini kalau Anda lihat fenomena di sekitar kita, hal ini mulai terjadi. Korupsinya ratusan triliun. Hukumannya ya seperti anak dicubit. Ilustrasinya kan seperti itu. Nilai-nilai Alkitabiah semakin diabaikan, makanya tidak heran ketika kekuatan daripada kerajaan Romawi mulai luntur, mulai lemah, maka semua ini menuntun pada zaman kegelapan. Di zaman kegelapan lebih parah lagi karena orang awam tidak bisa, tidak boleh membaca Alkitab. Alkitab diterjemahkan ke satu bahasa yang hanya orang terpelajar yang bisa membacanya. Dan orang terpelajar ini kebanyakan menjadi imam di gereja. Hanya mereka yang bisa menginterpretasikan Alkitab. Dan suka-suka mereka menginterpretasikan Alkitab. Makanya mulai muncul ayat yang menakut-nakuti masyarakat. Kalau kamu tidak taat kepada pemerintah, kamu akan dimurkai oleh Tuhan. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Dari situlah muncul abuse of power. Menyalahgunakan kekuasaan. Mengintimidasi rakyat. Sehingga mereka pun memandang Tuhan dengan salah. Tuhan yang begitu sayang kepada umatnya, dia bilang, oh aku takut Tuhan murka, aku takut mendekat sama Tuhan, supaya aku tidak diselepet sama Tuhan. Dimulai dari zaman kegelapan. Interpretasi Alkitab, suka-suka yang menginterpretasikan, karena mereka mau menjaga kekuasaan mereka. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Gusti boten sare. Katanya kan, Tuhan tidak tidur. Klik. Tuhan tidak akan membiarkan kegelapan berlangsung terlalu lama. Dia berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ditemukannya mesin cetak di abad ke-15. Dan Alkitab pertama dicetak tahun 1455. Semua orang bisa membacanya.
reformasi Protestan oleh Martin Luther tahun 1517 yang menekankan kembali nilai-nilai yang masih kita pegang sampai hari ini. Kita harus berterima kasih Tuhan memakai Martin Luther melakukan reformasi Protestan. Keselamatan bukan karena kita patuh kepada pemerintah, tunduk kepada orang-orang yang berkuasa, bukan karena perbuatan kita, melainkan keselamatan hanya melalui iman. Haleluya. Keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya, bukan karena perbuatan baik kita. Orang percaya kita tidak perlu perantara ketika datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu seorang imam harus jadi mediator di antara kita. Karena kita punya mediator agung namanya Yesus Kristus. Kita bisa datang langsung kepada Dia. Anda tidak perlu mengaku dosa kepada imam untuk bisa diampuni. Anda langsung ke sumbernya. Haleluya. Karena Anda adalah imamat yang rajani. Bukan hanya imam tetapi juga raja. Haleluya. Dan Martin Luther menulis 95 tesis yang berisi daftar penyimpangan di dalam gereja. Dan terus terang yang ditentang oleh Martin Luther adalah gereja Katolik. Mohon maaf. Karena itu firman Tuhan pada zaman itu, Amsal 25 ayat 11, dikatakan di sana perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Itulah firman Tuhan yang Anda miliki, yang Anda pegang setiap saat, setiap waktu di dalam handphone Anda, di dalam tangan Anda. Ada kuasa yang menjamin kebahagiaan. Haleluya. Yang menjamin produktivitas. Dan yang menjamin pengenalan yang benar akan jalan-jalan Tuhan.